Welcome to my channel, Mr. Chris Channel. Oh ya, pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana membangun pribadi yang merdeka dalam keluarga. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini Kementerian Pendidikan Nasional sedang menggalakkan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, pertanyaan untuk kita adalah apakah hal itu mungkin bisa dilaksanakan di dalam lingkungan pendidikan formal? Ya, ayo ikuti terus ulasan berikut ini. Bagaimana situasi merdeka belajar itu dibangun dari lingkungan keluarga? Nah, kita bisa lihat ada beberapa gambar yang memperlihatkan mengenai seorang bapak yang sedang bermain dengan anaknya. Kemudian seorang ayah dan ibu bermain dengan anak-anaknya. Dan ini merupakan suatu pemandangan yang sangat menarik sekali. Dan berikutnya adalah bagaimana seorang ayah dengan ibu menemani anak dalam belajar, ya. Kemudian di sebelahnya ada seorang ibu yang menemani anaknya dalam bermain. Nah, ini merupakan suasana yang mungkin kita sering alami dalam kehidupan kita, tetapi juga mungkin kita kurang mengalaminya. Oleh karena itu, hal ini penting sekali bagaimana membangun sebuah kebiasaan, bagaimana anak merasa nyaman di dalam lingkungan keluarga. Membangun pribadi merdeka dalam lingkungan keluarga. Nah, pertanyaan sebetulnya adalah mengapa ya dalam lingkungan keluarga pribadi merdeka ini dibangun? Ya, tentu saja hal ini terkait dengan fungsi keluarga itu sendiri. Lihat bahwa keluarga adalah sekolah utama dan pertama dalam diri seorang individu. Ya, berdasarkan beberapa riset yang dilakukan bahwa ternyata pendidikan itu bahkan mulai sejak seseorang itu berada di dalam kandungan. Nah, di sini kita lihat ibu sebagai guru, kemudian bayi sebagai murid. Kemudian pelajaran yang dilakukan tentu saja adalah komunikasi, ya, kemudian makan, kemudian minum, dan juga peraturan yang diterapkan di sini adalah hal yang penting dan tidak penting, atau yang diprioritaskan atau tidak diprioritaskan pada diri seorang ibu. Ya, mungkin kita sering mendengar selama ini, ya, bagaimana seorang ibu itu sangat hati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Karena apa? Di dalam kandungan seorang anak sudah dibentuk, bisa dikatakan demikian, dari segi pendidikannya. Nah, ketika seorang anak keluar dari kandungan seorang ibu, bertemu dengan ayah, kemudian keluarga dekat. Nah, fungsi ayah sebagai kepala keluarga tentu saja di sini sangat penting sekali, dan diibaratkan sebagai kepala sekolah. Kemudian ibu adalah seorang wali kelas, kemudian guru mapel, ya, guru mata pelajaran. Pelajaran apa saja mengenai basic atau dasar dalam kehidupan pribadi seorang individu. Dan kita melihat bahwa untuk saudara itu sebagai rekan belajar. Dan itu adalah fakta bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini merupakan suatu proses yang terjadi mulai dari kita hidup di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, hal yang sangat penting sekali bagaimana membangun situasi merdeka atau pribadi merdeka dalam diri seorang anak sejak dalam lingkungan keluarga yang merupakan sekolah utama. Ada 6 hal yang terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah suasana religius, relasi hangat, terbuka, kolaborasi, mandiri, dan tanggung jawab. Mengenai situasi atas suasana religius, ya, sadar atau tidak, kebiasaan hidup rohani dalam keluarga memengaruhi fisik, mental, dan spiritualitas anak. Bagaimana memaknai hidup dalam kaitan dengan Tuhan sebagai pencipta dan penyelenggara kehidupan. Suasana rohani dalam keluarga membentuk karakter anak menjadi pribadi aman, karena apapun yang terjadi dalam hidup merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Ya. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan
rencana yang indah buat kehidupan kita. Oke, hal kedua adalah terkait dengan relasi yang hangat. Ya, ini merupakan hal yang sangat dasar ya dalam diri seorang individu, bahwa relasi yang hangat akan membuat seorang anak merasa diterima. Membangun relasi hangat dalam keluarga bisa diwujud nyatakan dengan mendengarkan jika sedang curhat apa saja yang terjadi. Kita bisa lihat di dalam gambar yang sebelah kiri, ya, di situ memperlihatkan bagaimana seorang ayah ibu mendengarkan anaknya. Kemudian juga minta maaf dan memaafkan bila terjadi kesalahan. Merayakan hari-hari penting seperti ulang tahun dan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama seperti bermain atau sekedar jalan-jalan. Ya, kita lihat sebelah kanan, di situ ada seorang ayah dan ibu sedang bermain bola bersama kedua anaknya. Pengalaman ya menjadikan seorang akan merasa menjadi pribadi yang lepas bebas dari segala keraguan dan ketakutan. Karena yakin bahwa lingkungan sekitarnya menerima dan menguatkannya tanpa syarat. Berikut adalah sikap terbuka. Ya, ini adalah pemandangan yang sangat menarik sekali, di mana ada seorang gadis kecil sedang berbicara dengan ibunya. Kemudian yang di bagian bawah itu, ya, bagaimana seorang anak mengekspresikan diri dengan bebas. Ya, sikap terbuka menyampaikan pikiran atau pendapat adalah hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan diri. Bahwa apa yang dimiliki itu berharga dan layak untuk didengarkan atau dipertimbangkan oleh orang lain. Pengalaman keterbukaan membuka pintu masuk adanya kebebasan dalam menuangkan ide kreatif dan inovatif, dan selalu belajar dan belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah mengenai kolaborasi atau kerjasama. Ya, bekerjasama dalam keluarga akan membekas dalam pribadi seorang anak. Contoh konkretnya ketika hendak membersihkan rumah. Masing-masing anggota keluarga diserai tanggung jawab untuk membersihkan rumah, sehingga tidak bertumpu hanya pada satu orang saja, misalnya ibu, ya. Saling berbagi tugas dalam melaksanakan kegiatan tertentu menanamkan karakter dalam diri anak, bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak sendirian dalam menghadapi apapun. Semua kesulitan akan terasa ringan jika dilakukan secara bersama. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kemandirian. Ya, kita bisa lihat ada seorang anak kecil laki-laki, kemudian ada anak kecil yang masih imut perempuan, ya. Jadi mereka dua ini sama, yaitu memakai sepatu tidak dibantu oleh orang tua mereka. Hal ini sederhana, tetapi kita coba renungkan sedikit dan juga kembali kepada keluarga kita masing-masing. Apakah ini mungkin bisa dilaksanakan? Ya, apakah sering kita melakukan hal ini? Hal konkret yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri dalam diri anak adalah anak diberi kesempatan untuk mengurus kebutuhannya sendiri tanpa dibantu, dan percaya bahwa anak ini bisa melakukannya. Pembiasan semacam ini akan menumbuhkan sikap percaya diri dalam diri anak dan yakin bahwa dirinya mampu dan layak untuk dipercaya. Kemudian hal yang terakhir adalah terkait dengan tanggung jawab. Nah, kita bisa lihat di situ ada seorang anak yang dengan cerianya membantu ibunya, ya. Kemudian juga seorang anak yang sedang berusaha untuk membersihkan, ya, lantai. Dan pemandangan semacam ini adalah pemandangan yang mana anak itu diberikan tanggung jawab khusus untuk melakukan sesuatu. Menemukan sikap tanggung jawab secara konkret itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, ya. Tentu saja memberikan kepercayaan tertentu kepada anak untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Misalnya diberikan tugas untuk membersihkan sampah, anak diserahi tugas tersebut sampai selesai. Jika anak dibiasakan untuk dipercaya melakukan sesuatu sampai tuntas, maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang bisa diandalkan
dalam konteks tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, ketika anak diberi kesempatan untuk menentukan keputusan tertentu dalam hidupnya dan diberikan arahan agar apa yang telah diputuskan merupakan tanggung jawab pribadi dan harus berani juga untuk menerima risiko dari keputusan itu. Everyone, ini adalah keenam hal terkait erat dengan bagaimana membangun pribadi yang merdeka dalam diri anak. Ya, mungkin saja kita akan bertanya, apakah hanya dengan keenam hal itu? Ya, tentu saja ada berbagai hal yang lainnya. Yang terpenting pendidikan dalam keluarga itu adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan, kepercayaan kepada anak, karena dia memiliki kemampuan. Dan dia bisa mengekspresikan dirinya secara bebas, namun bertanggung jawab. Apakah kita sanggup menjadi pribadi yang merdeka dan menjadi agen yang memerdekakan orang lain? Ya, ini adalah pilihan kita. Change your mind and action first, then you automatically change others. Pertama-tama adalah ubah dulu pola pemikiran kita. Dan juga bukan hanya pola pemikiran, tetapi action kita, tindakan kita. Lalu dengan sendirinya nanti akan mengubah orang lain tanpa kita lakukan atau tanpa kita suruh. Orang lain akan berubah. Oke, demikian hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next coming video. Bye-bye.